Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Aduh, kok pagi-pagi ini udah pada loyo? Sudah sarapan kan semuanya? Sudah, Bu. Belum, Bu. Waduh, ada yang belum. Nanti yang belum setelah istirahat langsung sarapan ya. Baik, Bu. Oke, coba ibu ulang lagi salamnya harus lebih semangat ya. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Good job. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo, coba dari kalian, siapa yang berani memimpin teman-temannya untuk berdoa? Ada yang berani? Saya, Bu. Boleh, silakan Putri dipimpin ya teman-temannya. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke, terima kasih ya Putri sudah berani untuk memimpin doa. Nanti yang lain masih ada kesempatan untuk memimpin doa di pertemuan selanjutnya ya. Kita itu belajar untuk berani dan percaya diri ya anak-anak. Oh iya, eh, apakah semua teman kalian sudah masuk di Zoom ini? Sudah, Bu. Baik, Sudah, kalau Bu. sudah, coba Ibu presensi. Ada yang tidak masuk? Nihil, Bu. Nihil, Bu. Oke, nihil. Kalau gitu, Ibu ingin tanya nih ke kalian. Apakah kalian pernah memperhatikan lingkungan di sekitar kalian? Pernah, Bu. Ya, tentu saja pernah ya. Adakah di lingkungan sekitar kalian itu ada orang yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain? Menurut saya tidak, Bu. Tidak, Bu. Iya, jawaban bagus. Terima kasih ya. Jadi memang kita itu tidak bisa hidup lepas dari bantuan orang lain. Sebentar, Ibu akan langsung menampilkan PPT untuk pembelajaran kita hari ini ya. Baik, Bu. Oke, sudah terlihat ya anak-anak. Sudah, Bu. Ya, jadi pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi yang tentu saja masih berkaitan dengan materi kita yang akan kita pelajari sekarang yaitu interaksi sosial. Nah, dalam materi interaksi sosial ini terdapat beberapa subbab yang akan kita kupas. Di antaranya ada yang pertama itu definisi interaksi sosial itu sendiri, kemudian ada syarat-syarat dari interaksi sosial, kemudian ada bentuk-bentuk dari interaksi sosial, yang bentuk-bentuk itu nanti akan dibedakan menjadi beberapa macam, dan kita juga akan mempelajari pengaruh interaksi sosial bagi kehidupan kita sebagai manusia. Lalu eh, kita akan tahu dulu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Coba Ibu ingin Mbak Fiona untuk membacakan tujuan pembelajaran kita. Baik, Bu. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu mengidentifikasikan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial dengan baik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya dengan tepat. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya, Fiona.
Lalu, adakah yang sudah tahu apa itu interaksi sosial? Boleh angkat tangannya? Yuk, langsung jawab saja. Apa itu interaksi sosial? Saya, Bu. Ya, boleh. Nah, eh, saya sudah sempat membaca buku dan menurut saya interaksi sosial itu berarti hubungan sesama manusia, bisa hubungan individu dengan individu lain, atau individu dengan kelompok, dan bisa juga kelompok dengan kelompok. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Fiona. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan juga dengan kelompok manusia yang lain. Dan yang lain, adakah yang tahu ada berapa itu interaksi sosial? Ada berapa syaratnya interaksi sosial? Saya, Bu, Boleh, silakan. syarat interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama komunikasi dan yang kedua itu kontak sosial. Betul sekali. Ini ya, syarat-syarat interaksi sosial. Ada dua. Yang pertama adalah kontak sosial, yaitu merupakan bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik, baik tanpa alat, maksudnya itu secara bertemu langsung, maupun dengan alat, atau maksudnya yaitu tidak bertemu secara langsung. Yang kedua ada komunikasi, merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau ide gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya untuk saling mempengaruhi antara keduanya. Kemudian ada ciri-ciri interaksi sosial. Ibu akan bacakan ciri-ciri dari interaksi sosial, ada 3. Yang pertama adalah jumlah pelaku lebih dari seorang, bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Kemudian, anak-anak, ada bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah proses asosiatif, yaitu interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Nah, di proses asosiatif ini ada 4, yaitu ada kerjasama, asimilasi, akomodasi, dan juga akulturasi. Yang kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Yang kedua, ada asimilasi, yaitu proses adaptasi dua kebudayaan yang melahirkan kebudayaan baru. Yang ketiga, yaitu ada akomodasi, yaitu adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak dari lawan. Yang terakhir ada akulturasi. Jadi dua budaya yang berpadu dan menghasilkan budaya baru, tapi kebudayaan lamanya tidak hilang. Nah, ini bisa kita lihat contoh-contoh dari proses asosiatif. Gambar yang pertama itu kerjasama. Jadi banyak warga yang bergotong royong ya, itu sedang kerja bakti. Di tempat kalian juga pasti ada kan kerja bakti. Kalau di rumah Mbak Fiona biasanya kerja bakti hari apa? Biasanya hari Minggu, Bu. Iya, kayaknya uh, kebanyakan itu hari Minggu pagi ya, soalnya kan libur, jadi masyarakat bisa bertemu semuanya. Lalu yang kedua ada
contoh dari proses akomodasi, yang ketiga ada asimilasi, dan yang keempat ada akulturasi. Kemudian, ini bentuk interaksi sosial yang kedua, yaitu proses disosiatif. Merupakan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Nah, nih, proses disosiatif. Yang pertama itu ada kompetisi, kontroversi, dan juga yang terakhir ada pertentangan atau konflik. Pertama, kompetisi merupakan suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang kedua, ada kontroversi. Adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan. Dan yang terakhir ini ada pertentangan atau konflik, yaitu merupakan proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya, tetapi dengan cara menentang pihak lawan, disertai dengan ancaman juga. Nah, ini ada contoh gambar dari proses-proses disosiatif. Yang pertama itu ada gambar kompetisi. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan satu tujuan tertentu. Yang kedua ada kontroversi. Ini ada sedang demo ya, demonstrasi. Yang ketiga ada konflik. Wah, ini para siswa sedang tawuran ya. Jadi saling merugikan. Itu. Lalu, kita akan belajar mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorong interaksi sosial ini ada 5. Yang pertama ada imitasi, ada identifikasi, ada sugesti, simpati, dan juga empati. Oke, sebentar. Ya. Materinya sudah selesai ya anak-anak. Sekarang kita langsung masuk saja ke penugasan. Kita akan berkelompok. Untuk kelompoknya, boleh Ibu saja yang membagi? Boleh, Bu. Baik, ada 3 kelompok ya. Nanti kelompoknya akan Ibu bacakan. Jadi penugasannya adalah kalian melengkapi kolom-kolom yang ada di mind mapping. Ibu sudah siapkan mind mappingnya, tapi nanti di situ kalian harus melengkapi kolom-kolom yang kosong. Ibu juga nanti akan kirimkan mind map-nya di WhatsApp group saja. Nanti jika sudah selesai, kalian bisa mempresentasikan hasilnya. Untuk kelompoknya Ibu bacakan ya. Jadi kalian harus memperhatikan nih. Tim yang pertama ada Maratus, yang kedua Alivia Saharani, Eka Aprilia, Pipit Nurmajati, Amalia, dan Dias Nur Fatmawati. Yang tim kedua ada Eli Nurkumala Dewi, Rifki Ramadan, Fiona Lilianti, Asriatun, dan Diva Lutfi. Ini tim terakhir ada Putri Andini, Adila Rahmawati, Monika Hani, Evi Rahmawati, dan Christina Angelita. Sudah paham semuanya? Sudah tahu kelompok mana? Sudah, Ibu. Paham, Bu. Baik, tidak perlu Ibu ulang lagi ya. Nah, sekarang Tidak, kalian Bu. bisa langsung mengerjakan. Ibu beri waktu 15 menit, apakah cukup? Cukup, Bu. Baik, Cukup, Bu. kalau begitu langsung saja selamat mengerjakan anak-anak Ibu. Semangat! Terima kasih, Ibu. Baik, anak-anak sepertinya sudah 15 menit. Apakah semua kelompok sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Oke, pintar sekali sudah. Ada kesulitan-kesulitan nggak anak-anak? Belum, Bu. Tidak, Oke, Bu.
Ya, lancar semua ya. Baik, boleh presentasi. Ibu meminta kalian dari 3 kelompok, satu saja yang presentasi. Dari kelompok mana? Siapa yang berani? Saya, Bu. Oke, Fiona dari kelompok berapa? Dari kelompok 2, Bu. Baik, boleh. Silakan Fiona untuk presentasi. Izin share screen ya, Bu. Boleh. Apakah sudah terlihat, Bu? Belum. Belum. Coba ditunggu dulu ya. Sudah terlihat belum ya, Bu? Sudah. Silakan. Ya. Kelompok 2. Interaksi sosial. Untuk pengertian interaksi sosial yaitu hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Dan yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Sudah, Bu. Baik, terima kasih kelompok 2, bagus sekali. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2? Ya, ternyata hasil dari mind mapping kalian ini sudah baik. Berarti kalian sudah benar-benar paham mengenai materi yang Ibu sampaikan ya. Jika begitu, pembelajaran kita cukup sampai di sini, anak-anak. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang yang pertama ada definisi interaksi sosial, ada syarat-syarat, bentuk, dan juga tujuan dari interaksi sosial. Waduh, baik anak-anak, karena kalian sudah selesai mengerjakan tugas dengan baik, langsung saja kita tutup ya pertemuan kita pada hari ini. Sebelum itu, Ibu akan tanyakan ke kalian, apakah kalian sudah benar-benar paham tentang materi kita hari ini atau belum? Jadi, siapa yang bisa menjelaskan hari ini kita belajar tentang apa saja? Saya, Bu. Boleh, silakan. Fiona ya. Iya, Bu. Jadi hari ini kita sudah mempelajari interaksi sosial, di mana interaksi sosial itu adalah hubungan antar manusia dan kelompok. Kemudian dari interaksi sosial terdapat 2 syarat, yaitu kontak sosial dan juga komunikasi. Kita juga mempelajari bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu ada asosiatif dan disosiatif. Betul sekali. Dari Fiona, sudah bagus, yeay. Kemudian, tapi Fiona melewatkan satu materi nih. Jadi ada ciri-ciri interaksi sosial. Tadi ya, ada 3, yaitu jumlah pelakunya lebih dari seorang. Yang kedua, adanya komunikasi antar para pelaku. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu. Baik, terima kasih. Anak-anak sudah aktif di pertemuan hari ini. Untuk yang lain yang belum aktif, di pertemuan selanjutnya Ibu harap nanti bisa semuanya aktif ya. Oke, langsung saja. Silakan sebelum ditutup, dipimpin doanya terlebih dahulu. Siapa yang berani? Saya, Bu. Boleh. Putri silakan memimpin doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Baik, terima kasih Putri. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Semoga kalian sehat selalu sehingga kita bisa bertemu di pertemuan kita minggu depan.
Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Baik, Bu. Ibu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa, Bu. Sama.